Shalom, selamat pagi saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Welcome to Devotion Gereja ICC Bandung. Judul Devotion pagi hari ini adalah Cermin Pergaulan. Saudara terkasih, apabila kita berbicara tentang pergaulan, dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita menghabiskan waktu-waktu penting kita, tahukah saudara, hal itu sangatlah berdampak bagi kehidupan kita. Mari kita lihat satu ayat di Alkitab yang begitu kuat berbicara tentang pergaulan. Saya akan bacakan buat saudara dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Mungkin saudara pernah membaca atau mendengar ayat ini. Saudara sekalian, apa sih yang sedang terjadi di dalam konteks ayat ini sesungguhnya? Ini yang terjadi. Saya bacakan dulu dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-12. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Jadi yang terjadi waktu itu adalah ada di antara orang-orang sebagai jemaat Korintus yang sudah tidak percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jadi Paulus menegur, saudara, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus adalah peristiwa besar yang menjadi dasar kemenangan orang Kristen. Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa saya dan saudara. Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa mereka. Tapi dia bangkit, menang, mengalahkan maut, dan dia naik ke sorga. Tapi mereka tidak percaya. Nah, pertanyaannya adalah, saudara sekalian, dari manakah datangnya ketidakpercayaan mereka ini? Sumbernya dari mana? Kenapa mereka bisa tidak percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? 1 Korintus 15 ayat 34 berkata, ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Jadi ada di dalam jemaat Korintus yang bergaul dengan salah satu kelompok Yahudi. Kelompok Yahudi ini adalah kalangan kaya raya yang memiliki pengaruh waktu itu. Nah, kelompok ini, mereka tidak percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Mereka tidak percaya kepada kebangkitan badani. Mereka tidak percaya kepada kebangkitan fisik. Saudara, inilah kesesatan dari jemaat Korintus, karena mereka bergaul dengan kelompok Yahudi yang tidak percaya kepada kebangkitan Kristus. Tahukah saudara, mereka bergaul dengan kelompok ini sangatlah sesat. Betapa fatal kesesatan ini. Mengapa saudara? Karena kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, kita tidak punya imam besar. Kita tidak punya perantara, kita tidak punya pembela, kita tidak punya kepala gereja. Kalau Yesus tidak bangkit, iman kita tidak berdasar. Kesaksian kita akan kosong, masa depan kita sia-sia, hidup kita tidak punya pengharapan. Karena beritanya adalah tidak ada kebangkitan badani, tidak ada kebangkitan fisik, tidak ada kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak bangkit. Padahal kebenarannya adalah Tuhan Yesus telah bangkit dan menang atas maut. Jadi betapa luas dampaknya kesesatan ini mempengaruhi kehidupan spiritual mereka, mempengaruhi kehidupan rohani mereka. Oleh karena itu Paulus dengan serius menasihati mereka, janganlah kamu sesat, karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara, kalau kita bergaul, kita beresiko meniru perilaku, meniru standar, dan meniru kebiasaan orang lain. Sama dengan jemaat Korintus, mereka berteman dengan kelompok orang yang berpikiran sesat. Akhirnya pandangan mereka tentang Kristus diputarbalikkan, rusak kerohanian jemaat Korintus waktu itu. Dan semakin lama mereka bergaul dengan kelompok ini, semakin tersesatlah mereka. Karena taruhannya adalah kepercayaan mereka kepada Tuhan. Saudara terkasih, dari cerita ini apa yang dapat kita pelajari bersama-sama?
Saya ingin bertanya kepada saudara, bagaimana dengan pergaulan saudara sekarang ini? Bagaimana dengan pergaulan saudara saat-saat ini? Dengan siapa saudara sering menghabiskan waktu-waktu penting saudara berdiskusi, tukar pikiran, dan lain sebagainya? Apakah pergaulanmu saat ini telah menggantikan hal-hal yang baik di dalam hidupmu berubah menjadi tidak baik? Apakah pergaulan saudara saat ini telah mengubah hal-hal yang sehat di dalam hidupmu menjadi tidak sehat? Apakah pergaulanmu saat ini telah menjauhkanmu dari Tuhan, menjauhkanmu dari cinta akan doa, menjauhkanmu dari rindu akan persekutuan bersama saudara seiman, menurunkan semangat saudara untuk melayani Tuhan, berapi-api mengiring Tuhan? Apakah pergaulan telah mengubahmu menjadi orang yang mudah berdusta, cemar, mengandalkan kekuatan sendiri, tidak mengandalkan kekuatan Allah, berubah sedemikian rupa toleransi berkali-kali dengan hal yang tidak menyenangkan Tuhan? Apakah pergaulan telah mengubah secara total kehidupan saudara? Apa yang harus kita lakukan ketika keadaannya seperti ini? Seperti jemaat Korintus yang sudah terlanjur tersesat karena bergaul dengan kelompok yang sesat. Nasihat apa yang Paulus berikan kepada mereka? 1 Korintus 15 ayat 34. Saya akan bacakan buat saudara. Ini nasihat dan solusi dari Paulus tentang kesesatan mereka yang sudah terlanjur terjadi. 1 Korintus 15 ayat 34. Saya bacakan buat saudara. Sadarlah kembali sebaik-baiknya. Sadarlah kembali sebaik-baiknya. Paulus sedang memberikan solusi tentang kesadaran diri, tentang self-awareness. Berpikirlah sedalam mungkin berulang-ulang tentang baik buruknya pergaulan saudara saat ini. Pertimbangkan kembali, apakah selama ini saya sedang berada di pergaulan yang tepat? Apakah selama ini saya sedang berada di pergaulan yang menjauhkan saya dari Tuhan? Self-awareness. Dan lihat betapa sudah terseret jauh oleh pergaulan yang sedang kita ada di dalamnya. Saudara sekalian, kesadaran diri ini penting untuk memikirkan kembali tentang apakah pergaulan saya sudah sehat atau tidak sehat selama ini. Apakah saya sedang berada di pergaulan yang membawa saya semakin jauh kepada Tuhan atau justru semakin mendekat kepada Tuhan? Setelah kita sadar, kesadaran diri kita sudah raih, saudara, ambil keputusan untuk berubah dan mencari pergaulan yang tepat. Saya percaya Tuhan akan menolong saudara untuk temukan pergaulan yang membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan, kapasitas kita diperluas, dan kita dipakai Tuhan menjadi alatnya bagi kemuliaan namanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini. Kami percaya Kau sumber pertolongan kehidupan kami. Saat ini kami berdoa pemulihan terjadi di dalam kehidupan kami. Kami berdoa biar Tuhan memberikan hikmat kepada kami semua untuk memilih hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan mengarahkan dan Roh Kudus menuntun kami untuk memilih pergaulan-pergaulan yang membuat kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami semakin hari menyenangkan Tuhan dan hidup di dalam pergaulan yang takut akan Tuhan. Dan kami percaya kerinduan Tuhan memakai kami menjadi alat yang kudus, alat yang suci di tangan Tuhan untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagimulah segala kemuliaan hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan percaya. Amin. Demikian devotion pagi hari ini saudara. Sampai jumpa di devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.